Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Aprilia Wahyu Sofiana. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fabel dan legenda pada materi Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Pernahkah kalian membaca cerita-cerita yang ada di samping ini? Jika pernah, berarti kalian sudah pernah membaca sebuah karya dari fabel dan legenda. Ya, mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang pernah tahu apa itu fabel. Jadi fabel ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah bersifat fiksi. Yang kedua, tokoh-tokoh dalam fabel yaitu diperankan oleh hewan. Nah, watak-watak dari hewan-hewan itu menyerupai seperti watak manusia. Kemudian, latar yang digunakan dalam fabel biasanya menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, atau kolam. Dalam fabel juga mengandung amanat sama seperti cerita yang lainnya, amanat yang ditujukan kepada pembaca. Kemudian kalimat yang digunakan dalam fabel yaitu kalimat naratif, kalimat langsung, kalimat sehari-hari dalam situasi yang tidak formal, atau bahasa percakapan. Ya, selanjutnya adalah jenis fabel. Jenis fabel yang pertama adalah fabel klasik. Fabel klasik adalah cerita atau dongeng yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak diketahui kapan waktu kemunculannya. Fabel klasik ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, contoh dari fabel klasik ini adalah Kancil dan Buaya. Di sini kancil memerankan kancil sebagai hewan kancil. Kebiasaan yang dilakukan juga seperti hewan kancil mencari makan di hutan, di sungai, seperti itu. Kemudian buaya juga sama. Dia juga berperan sebagai buaya yang semestinya kehidupannya dia juga berada di sungai, di air, berada di daratan, seperti itu. Kemudian jenis selanjutnya yaitu fabel modern. Fabel modern adalah cerita yang kemunculannya belum terlalu lama, di mana pembuatannya sebagai bentuk ekspresi kesastraan dari penulisnya. Nah, contohnya adalah seperti gambar di samping, Mickey Mouse. Mickey Mouse ini karakter yang terinspirasi dari hewan tikus. Jadi, di sini Mickey Mouse memiliki pekerjaan seperti manusia. Dia juga punya rumah tempat tinggal seperti manusia, tidak seperti tikus, hewan sebenarnya yang mungkin kita lihat menjijikan ya, karena tikus kan tempatnya di tempat-tempat yang kotor, yang seperti itu di got, di sampah-sampah. Nah, di sini tidak. Di sini tidak digambarkan seperti itu. Nah, itu termasuk fabel modern. Contoh lain adalah SpongeBob. Di sana ada Patrick, ada Squidward. Patrick yang sebenarnya adalah bintang laut, Squidward adalah yang sebenarnya gurita, tapi dia berperilaku seperti manusia. Mereka juga bekerja, mereka menonton TV, mereka juga bercanda, berbicara dengan teman-temannya seperti manusia. Seperti itu. Itu termasuk contoh fabel modern. Ya, setelah dari fabel kita beralih ke legenda. Nah, ciri-ciri legenda yang pertama adalah tokoh dalam cerita memiliki kesaktian, seperti Bandung Bondowoso, yang dia memiliki kesaktian dan kemampuan untuk berbicara dengan makhluk halus. Kemudian dia memiliki rencana untuk membangun 1000 candi dalam satu malam. Itu manusia biasa tidak mungkin bisa melakukannya. Oh ya, dalam legenda ini tokohnya adalah manusia. Nah, kemudian di dalam cerita legenda terdapat unsur keajaiban cerita seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian, di dalam cerita legenda dihubungkan dengan hal-hal ajaib. Kemudian terdapat unsur sejarah dan ceritanya dianggap benar. Nah, sama dengan fabel atau cerita yang lain, legenda ini juga sama-sama memiliki amanat. Dari kalian mungkin ada yang belum tahu cerita legenda yang di Indonesia. Berikut adalah cerita legenda yang ada di Indonesia. Ada Lutung Kasarung, Sangkuriang, Timun Mas, Roro Jonggrang, Malin Kundang, Asal Mula Danau Toba, dan masih banyak yang lainnya. Nah, silahkan kalian boleh memilih salah satu dari judul di sini untuk dibaca, atau mungkin kalian bisa mencari judul lain yang kalian suka cerita legendanya untuk mengerjakan evaluasi berikut.
Untuk pengumpulan evaluasinya, yaitu dikumpulkan kepada ketua kelas dengan batas waktu 30 menit setelah tatap muka di Google Meet berakhir. Sekian materi dari PowerPoint kali ini. Terima kasih atas perhatian yang sudah kalian luangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.